rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 137 sampai 159. In haza, tidaklah haza dakwah ini illa kecuali khuluqul awwalin, adat kebiasaan orang-orang yang dahulu. Apa maksud ayat ini? Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu ayat 136 tentang ucapan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Qalu sawa'un alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin in haja illa khuluqul awwalin. Nah itu. Jadi mereka berkata, adalah sama saja bagi kami apakah engkau hai Hud memberikan nasihat atau tidak. Agama kami adalah agama khuluqul awwalin, kebiasaan orang-orang dahulu, yaitu kami ya mengatakan ya kepada Nabi Hud alaihissalam bahwa kami ini adalah udah punya agama. Jadi walaupun engkau berdakwah amar ma'ruf nahi munkar sama aja, kamu diam sama aja, kamu menyampaikan pun sama aja. Ya. Jadi kami ini sudah mempunyai agama sendiri, sudah menyembah Tuhan sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang berikutnya, wa ma nahnu bimu'azzabin 138. Ya, wa ma dan tidaklah nahnu kami mu'azzabin. Kami ini orang yang akan diazab. Kami ini tidak akan diazab. Ya. Kami ini tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Tuhanmu, kata siapa? Kata kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ya. Ayat ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir itu sama saja. Kalian berikan peringatan, nasihatin, mereka tetap tidak mau beriman. Ya kan? Innal ladzina haqqat alim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang pasti terhadap kalimat Allah tidak akan mereka beriman kepada Allah. Ya, tidak akan beriman kepada Allah. Inilah ucapan-ucapan orang-orang kafir, orang-orang yang yang tidak percaya kepada Nabi Hud alaihissalam. Fakazzabuhu, maka mereka mendustakannya. Fa ahlaknahu, lalu kami Allah mengazabnya. Jadi mereka kaum Nabi Hud ini tidak percaya apa yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam. Mereka menentang, mereka ingkar, maka Allah hancurkan mereka. Ya, mengazab mereka. Ya, dengan azab seperti apa? Dengan azab yaitu Allah turunkan angin yang sangat kencang. Kalau kita mungkin angin puyuh gitu ya. Angin tornado. Sangat kencang, dingin, kuat. Itulah azab. Azab ini apa yang terjadi? Ya, sesuai dengan tubuh mereka, saking kencangnya itu azabnya. Yang lebih kuat, lebih ganas. Ini kepada kaum Nabi Hud. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya yang demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana asrul mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Allah hancurkan kaum Nabi Hud alaihissalam dengan angin yang sangat kencang, dingin, sehingga hancurlah mereka. Ya, sehingga hancurlah kaum Nabi Hud alaihissalam. Bahkan dalam sebuah riwayat di dalam surah Al-Haqqah, ini penjelasan tentang kaum Nabi Hud, itu kaum Ad. Wa ma'adun fulu birihin sorsorin atiyah. Kaum Ad, kaum Nabi Hud ini dibinasakan dengan angin yang sangat-sangat dingin. Ya, fatal qaum fi sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah.
Dan itu terjadi terus-menerus anginnya. Angin dingin kencang. Lalu lihatlah kaum Ad itu mati bergelimpangan seperti tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong, telah lapuk. Apa artinya? Yaitu orang-orang kaum Nabi Hud ini ya diberikan azab yang sangat dahsyat. Mereka itu mati tanpa kepala. Kenapa mereka mati tanpa kepala? Karena angin itu sangat kencang. Lalu setiap manusia waktu itu terbang ke udara, kemudian setelah terbang itu jatuhnya kepala duluan, kepalanya hancur. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Seakan-akan tunggul-tunggul pohon korma yang telah lapuk. Padahal mereka ini ketika angin kencang itu berlindung di dalam bukit, dalam goa, yang mereka membuat parit, tapi anehnya tetap tidak menahan angin yang kencang. Mereka terbang, setelah terbang dijatuhin ke bumi, lalu kepalanya hancur. Jadi mereka itu nggak ada kepala. Saking dahsyatnya itu azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya, kenapa bisa begini? Karena mereka mendustakan, tidak percaya apa yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu Allah al-aziz, maha gagah, maha perkasa untuk menghancurkan kaum Nabi Hud alaihissalam. Ar-Rahim, tapi juga maha penyayang. Siapa ini? Kepada orang-orang yang beriman. Al-Aziz, Ar-Rahim. Ini seringkali Allah menggunakan kalimat aziz didampingi dengan Ar-Rahim. Dua-duanya nama Allah Asmaul Husna. Kalau aziz itu penegasan Allah itu tegas ya, gagah, kekuasaan itu mampu menghancurkan kaum yang durhaka kepada Allah. Ar-Rahim, Allah tuh sayang banget. Sayangnya Allah lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana kira-kira? Itu kepada orang yang beriman. Ar-Rahim. Jamaah rahimakumullah, kemudian sudah huruf ain berarti kisah kaum Nabi Hud sudah selesai. Kaum Nabi Hud tadi akhirnya hancur dengan cara di angin yang sangat dahsyat, anginnya dingin, lalu mereka terbang semuanya, lalu dibalikkan ke bumi, pala duluan yang jatuh, hancur. Jadi tubuh mereka itu tanpa kepala, mati bergelimpangan tanpa kepala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sedahsyat-dahsyatnya angin puyuh, angin tornado sekarang itu tidak sedahsyat anginnya kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya kan ya? Nggak ada orang angin yang terjadi sekarang itu sampai palanya terpecah, palanya itu sampai hancur dan terbelah, misah dari lehernya. Belum pernah kita lihat ya. Berarti tidak sedahsyat angin ajab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Hud alaihissalam. Berarti kemaksiatannya luar biasa kan? Ya, dosanya luar biasa sampai ajabnya sangat pedih itu. Kemudian sekarang kaum Samud. Nah, jadi kita ini ayat-ayat surah Asy-Syu'ara ini menjelaskan tentang diajak oleh Allah untuk mempelajari kisah-kisah sejarah kaum-kaum nabi-nabi yang durhaka kepada Allah lalu dihancurkan. Kazzabat Samudul mursalin, telah mendustakan kaum Samud al-mursalin kepada para rasul. Di antara rasul atau nabi yang diutus kaum Samud ini namanya Nabi Saleh alaihissalam. Ya. Kaum Samud. Kaum Samud ini dijelaskan dalam tafsir Katsir adalah bangsa Arab yang tinggal di kota Hajar antara lembah Qura dan negeri Syam. Mereka terkenal sangat masyhur, ya. Mereka ini sering menyerang negeri Syam. Beliau sampai di Tabuk, kemudian kembali lagi ke Madinah untuk meneruskan perjalanan. Kaum Samud ini adalah kaum setelah kaum Ad. Kaum Samud ini sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masanya tuh kaum Samud. Jadi kaum Nabi Saleh. Setelah kaum Ad tadi, kaumnya Nabi Hud hancur, mati semua. Lalu ada kaum berikutnya nama kaum Samud. Kaum sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah. Mereka ini diutus
Nabi Saleh untuk berdakwah ke kaum Samud. Mereka ini nggak pernah menyembah Allah. Mereka tidak mau mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Mereka menolak, mereka mendustakan, mereka menentang. Walaupun mereka ini sudah diceritakan, sudah dijelaskan sangat detail bagaimana Allah telah hancurkan kaum Ad. Tapi namanya sumun, bukmun, umyun, faum la yarji'un. Mereka itu udah istilahnya itu apa ya? Kulitnya kulit badak, matanya itu mata buta begitu ya. Tidak mau mendengar, tidak mau menyimak apa yang disampaikan kaum oleh Nabi Saleh tentang sebelumnya ada kaum Ad yang Allah hancurkan. Masa bodoh dia, nggak percaya. Iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ketika telah berkata kepada kaum Samud, saudara mereka. Jadi mereka ini kaum Nabi Saleh ini masih satu keturunan, satu darah dengan kaum Samud ini. Ya, dengan kaum Samud ini. Ala tattaqun, tidaklah kalian takut kepada Allah. Ya, kata Nabi Saleh kepada kaum Samud ini, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Dulu tuh ada kaum namanya kaum Ad, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Sekarang kalian saya ini kan masih saudara kalian, satu darah dengan kalian, satu nenek moyang kakek yang sama. Tapi kenapa kalian tidak mau percaya? Kira-kira begitu dah. Inni lakum rasulun amin, sungguhnya aku nih, kata Nabi Saleh, bagi kalian itu seorang rasul, seorang nabi amin, yang jujur, yang amanah, yang tidak pernah berbohong. Nabi Saleh alaihissalam. Fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kepadaku. Ya, taatlah kepada aku, Nabi Saleh alaihissalam. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, tidaklah aku meminta kepada kalian upah, duit, dunia. Saya ini berdakwah, kata Nabi Saleh, bukan karena amplop, bukan karena duit, bukan karena dunia, bukan karena harta. In ajriya illa ala rabbil alamin, tidaklah upahku, balasanku hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Saleh ini menyampaikan dakwah kepada kaumnya, kaum Samud. Beliau berdakwah dengan ikhlas, tidak pernah meminta sekecil apapun upah, duit, amplop, ya, harta, tidak mau dia. Bukan itu tujuanku. Saya ini upahnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Allah Akbar. Ya kan? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Makanya ini para dai, para mubalik ini, ayat ini harus sering dibaca nih ya, supaya sadari bahwa dakwah itu bukan karena dunia, tapi karena Allah. Balasan dari Allah itu yang terbaik, ya kan? Yang terbaik itu. Ini yang diajarkan oleh almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham kepada saya waktu itu dalam dakwah. Jadi kan awalnya saya nanya, Ustadz, abang, kalau ada orang ngundang nanya amplopnya berapa gitu kan, ya, bayarannya berapa. Lalu beliau menyampaikan, jawablah surga. Jadi kalau ditanya berapa bayarannya, berapa tarifnya, surga, gitu jawabannya surga. Allah Akbar. Ya, itulah jawaban yang terbaik, itu surga memang. Allah Akbar. Sebab sekarang banyak dai-dai mubalik penceramah, apalagi kalau sudah terkenal YouTube-nya udah banyak yang nonton gitu kan, subscribernya terus masuk seri TV, ya itu biasanya pakai tarif, Pak. Pakai tarif. Dan itu omongannya langsung, walaupun bukan dia, asistennya, yang ngatur jadwalnya. Ya, begitu, kata biaya administrasi kalau dalam kota 5 juta, kalau luar kota 15 juta. Itu di luar biaya hotel, kemudian transportasi, ya, tiket pesawat, itu di luar itu. Ya Allah. Berarti kalau ngundang penceramah itu bisa ngabisin duit bisa berapa puluh juta itu ya, satu penceramah. Dan itu ngomong terang-terangan, Pak. Terang-terangan, dan itu banyak ya pengalaman, ya.
Jadi kalau sudah pasang tarif, apalagi sudah menentukan pakai DP lagi, wah ini udah bahaya. Jadi beda dengan dakwahnya para nabi kan. Dakwahnya para nabi itu upahnya hanya dari Allah, illa ala rabbil alamin. Atatrakuna fi ma hahuna aminin. Atatrakuna, apakah kalian akan dibiarkan fi ma huna, di dalam kenikmatan di sini, aminin, yang aman, merasa aman. Kali ini merasa aman emang di sini nih, di dunia. Ya, dengan kenikmatan-kenikmatan, ya, yaitu kenikmatan-kenikmatan di dunia. Memang kaum Samud ini seperti Indonesia lah. Apa itu Pak? Ya, memiliki situasi yang indah. Ya, bukan padang pasir Pak. Jadi kayak di Indonesia gimana sih? Kebun-kebunnya, pohon-pohonnya tumbuh dengan rindang, sungai-sungai. Wah, kayak surga lah. Jadi semuanya apapun ada begitu. Tapi hanya satu dia. Dia menyembah apa? Menyembah patung, tidak menyembah Allah. Fi jannati wa uyun, kebun-kebun dan mata air, sungai-sungai yang sangat suburnya. Wa zururi wa nakhlin taluhadim, tanam-tanaman, pohon korma, mayang-mayang lembut-lembut. Artinya memang keadaannya itu luar biasa dan itu merasa aman. Kami tidak pernah menyembah Allah. Kami menyembah patung, tapi kehidupan kami hidup dengan nyaman, dengan indah, aman. Merasa apa hidupnya sudah surga gitu di dunianya. Ya, bahkan di sini dijelaskan bagaimana di ayat ini keadaan kaum Samud ini keadaannya luar biasa. Nah ini seperti di negeri kita lah ya, subur, makmur, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, apa juga ada. Di sini disebutkan diantaranya adalah kurma, kemudian apa namanya tanaman-tanaman aja, tanaman-tanaman. Ya, jadi orang-orang kaum Samud ini memiliki buah-buahan yang luar biasa. Bahkan ada kurma-kurma yang nikmat, kurma basah, kurma kering, ada hadim, ada hasim gitu ya. Kurma yang lembut. Ya mungkin kalau kita mah tuh kurma ajwa ada yang nikmat itu. Ya, Allah akbar walillahil hamd. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin 149. Dan kalian, karena mereka ini orang yang hebat, orang yang kuat-kuat, diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa, badannya tegak-tegak, kuat-kuat. Mereka ini memahat minal jibali, gunung-gunung dipahat, gunung-gunung batu dipahat-pahat, buyutan sebagai rumah, farihin dengan sangat-sangat, dengan rapi, dengan rajin, dengan terampil. Jadi kehebatan kaum Samud ini, ya, gunung-gunung yang batu itu dijadikan rumah-rumah. Ya, makanya sekarang bisa kelihatan Pak. Ya, dan ini tujuannya sebagai bentuk apa? Kesombongan, ketamakan tempat tinggal mereka ini. Jadi memereh. Jadi makanya peninggalan mereka ini sampai sekarang ada Pak, kaum Samud. Coba aja lihat di Google di mana di daerahnya, ya di sana itu kelihatan sangat jelas. Mungkin kalau di Indonesia ini seperti candi-candi lah ya. Candi Borobudur, Candi Prambanan, mungkin dari batu-batu tuh disusun. Nah kayak begitu dah. Ya mereka tuh buat rumah itu gunung dipahat, dijadikan kamar, ya ruang tamu, oh macam-macam dah. Ini kekuatan tangan mereka ini, gunung dipahat. Tapi mereka sombong. Sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menikmati keindahan alam, makanan tersedia, buah-buahan tersedia, pohon tersedia, dan mereka hidup di gunung-gunung yang dipahat itu. Nah, dakwahnya Nabi Saleh kepada kaum Samud apa? Sama dengan dakwahnya Nabi Hud. Fantaqullaha wa'atiun. Coba lihat tuh. 144 dengan 150 sama kan? Bertakwalah kalian hai kaum Samud kepada Allah dan taatilah aku. Taati aku. Aku yang menyampaikan ini adalah Rasul utusan Allah. Taatilah aku. Kata Nabi Saleh kepada kaum Samud, sembahlah Allah, taati aku, sembahlah Allah. Allah lah yang berikan rezeki,
Allah lah yang berikan kekuatan kepada kamu bisa memahat itu gunung-gunung jadi rumah. Nah, coba kita bayangkan kita hidup di zaman itu gitu ya. Jadi kalau ketika kita baca Al-Quran, ini kan kisah nyata, bukan fiktif, bukan dongeng, tapi kisah yang memang Allah abadikan dalam Al-Quran. Berarti kisah nyata kan. Kita perasaan kita nih, atau supaya kita menghayati Al-Quran yang kita baca, bayangkan kita berada di tengah mereka. Gimana dia? Keindahan yang luar biasa. Kita bisa tidur di rumah yang dipahat begitu kan. Tapi mereka itu tidak pernah menyembah Allah. Mereka menyembah patung-patung. Wala tuti'u amral musrifin. Janganlah kalian taat kepada perintah orang-orang yang melampaui batas. Siapa ini? Para raja. Jadi mereka itu menyembah patung karena memang rajanya, pembesarnya menyembah patung. Ya. Tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat. Allazina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yaitu orang-orang yang merusak dengan kemaksiatan, merusak dengan kezoliman, perzinahan, perjudian, macam-macam. Fil ardi, di bumi ini, wala yuslihun, dan mereka tidak mau berbuat baik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang kebenaran. Ya. Jadi kegemarannya kaum Samud ini, Pak, membuat rumah ya dengan memahat gunung-gunung. Kemudian juga mereka itu semua maksiat dilakukan karena mereka kuat, berzina, mabok, mencuri, merampok. Nah, itu jadi kegemaran mereka itu kalau ada musafir, orang-orang luar ke tempat mereka itu habis semuanya. Perempuannya diperkosa, kemudian laki-lakinya disuruh kerja paksa, kemudian harta yang dibawa diambil semua. Ini jahatnya mereka kaum Samud ini. Udah menyembah patung, ya kan, zina, merampok, semua kemaksiatan dilakukan. Ya, dan mereka tidak pernah melakukan kebaikan. Wala yuslihun. Qalu, ketika diperintahkan oleh Nabi Saleh untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat kepada Nabi Saleh, apa kata mereka? Innama anta minal musaharin. Mereka berkata kaum Samud kepada Nabi Saleh, ayat 153, sesungguhnya engkau, hei Saleh, minal musaharin, termasuk korban tukang sihir, korban dari ahli sihir, ahli teluh. Jadi mereka ini memfitnah Nabi Saleh alaihissalam, termasuk orang yang korban dari terkena sihir, korban sihir. Ya, terkena sihir gitu ya. Jadi musaharin ini dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, yaitu orang biasa yang terkena sihir. Jadi ngomongnya ngawur begitu. Ya, orang ngomongnya ngawur. Ya. Sama seperti lagi rame ini belum lama viral ya kan, di Kalimantan Selatan tuh orang itu mabok buah mengkudu. Buah kecubung sampai mabok ya, sampai teler, banyak yang meninggal tuh. Ada 2 orang yang meninggal. Ada 40 orang lebih. Aduh, mabok, Pak. Jadi dan itu lebih mabok daripada ganja. Ya, jadi gila gitu. Jadi orang gila, makanya banyak yang masuk RSC, rumah sakit jiwa. Jadi orang gila. Ya Allah. Hati-hati di kecubung. Kecubung itu kalau di sana itu memang banyak, karena kan hutan-hutan kan, di hutan-hutan itu banyak. Kecubung itu melimpah ruah gitu. Makanya sekarang lagi dimusnahkan. Jadi dahsyatnya itu menghancurkan jaringan-jaringan otak lebih daripada ganja. Bayangin ya, ganja aja udah bahaya, apalagi dia. Ya kan, kalau ganja kan di Aceh tuh, kecubung ya, masya Allah. Jadi bahaya tuh, bahaya. Nah, orang-orang kaum Samud itu memfitnah Nabi Saleh ini, termasuk orang yang kena sihir, orang yang gila, ya, orang yang gila. Ma anta illa basarun misluna,
tidaklah kamu ini kecuali manusia seperti kami. Kamu ini kan manusia seperti kami, mana mungkin kamu ini, kalau kamu ini hai soleh diberikan mukjizat lah apalah. Kamu ini sama, kamu ini orang gila dapat sihir. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kalau engkau hai soleh benar seorang nabi rasul, datangkanlah kepada kami bi ayah dengan satu bukti, satu ayat, satu mukjizat. In kunta minas shadiqin, jika kamu ini termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Mana buktinya kamu ini nabi? Mana buktinya kamu ini seorang rasul hai soleh? Kata kaum Samud begitu. Jadi akhirnya orang-orang kaum Samud ini mereka berkumpul meminta kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan seekor onta betina yang telah beranak dari sebuah batu besar saat itu. Sedangkan batu besar itu telah ditunjuk oleh mereka mempunyai ciri khas gitu. Jadi kalau kamu ini hai Soleh Nabi dan Rasul, tuh ambilkan tuh onta betina yang ada di dalam batu besar itu. Kamu bisa mindahin gak tuh onta betina beranak di sebuah batu besar itu. Lalu karena ini merupakan tantangan orang kaum Samud, maka apa yang dilakukan Nabi Soleh, dia berdiri lalu dia sholat lalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya kabulkanlah permintaan kaum Samud itu. Lalu setelah berdoa, batu besar itu terbelah menjadi dua. Lalu keluarlah dari batu besar yang sangat besar itu seekor onta yang betina yang telah beranak, ya tuh kan, seperti yang mereka minta tuh. Lalu Nabi Soleh berkata di ayat yang ke-155, qala hajihi naqatun. Nabi Soleh berkata, ini onta betina, laha baginya sirbun, ya bagian giliran minum, walakum bagi kalian sirbu yaumin ma'lum, giliran minum di hari yang lain. Nah, ditunjukin nih, benar ontaknya keluar dari batu yang sangat besar tadi, batunya terbelah dua tuh. Lalu kata Nabi Soleh, giliran minum, ini giliran minum. Jadi satu hari air ini diminum oleh onta, satu hari berikutnya diminum oleh kalian. Kata Nabi Soleh kepada kaumnya, wala tamassuha bisu'in fayakhujakum azabu yaumin azim. Janganlah kalian menyentuhnya, jangan kalian sentuh ini onta betina ini. Bisu'in dengan jahat, ya sentuh aja nggak boleh, apalagi sampai disembelih atau diapain, nggak boleh disakiti. Fayakhujakum, kalau kalian tidak mentaatiku, ini onta betina ini kalian zolimi, kalian bunuh. Fayakhuju, maka rasakanlah Allah akan timpakan kepada kalian azabi yaumin azim, azab yang sangat besar begitu. Nah, jadi Nabi Soleh memperingatkan kaum Samud, ya jangan sampai mengganggu, ya apalagi sampai menyiksanya, apalagi sampai membunuhnya onta tadi, ya itu. Akhirnya onta itu tinggal bersama mereka. Nah, memang awal-awalnya mereka ini mentaati itu, mereka nggak pernah menyentuhnya. Onta itu minum, mereka nggak mau minum. Mereka minum, onta gantian, jadi gantian tuh. Misalnya hari Senin onta minum, hari Selasa kaum itu minum. Karena memang kan di daerah yang airnya itu memang begitu, di gantian begitu. Nah, kemudian onta itu makan dedaunan rembutan, sedangkan mereka dapat mengambil manfaat air susunya. Mereka perah air susu dari onta itu dengan jumlah buat mereka minum. Dan itu berlangsung lama. Lalu muncullah orang-orang jahat di antara mereka. Ya, di antara mereka ini orang jahat. Lalu mereka ini sudah tidak mau mentaati kesepakatan apa yang disampaikan Nabi Soleh. Dengan cara apa?
fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Itu onta betina itu bukan hanya disentuh, tapi diapain Pak? Dibunuh oleh mereka. Dibunuh, fa'aqaruha, disembelih oleh mereka. Onta yang tidak boleh disentuh ini dibunuh. Fa'asbahu nadimin. Lalu mereka menyesal, amat sangat menyesalnya. Ya, mereka menyesal, ya, menyesal karena telah membunuh onta itu. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadhahumul azab. Lalu mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Gempa yang sangat dahsyat. Ya. Guntur sangat terjadi dari bumi gempa, dari atas tuh geledek. Sampai-sampai hati mereka ini copot. Bayangin, hatinya sampai copot dari apa? Dari manusia. Saking dahsyat itu gempa, saking dahsyatnya itu geledek petir menyambar mereka. Jadi ketika suaranya yang sangat kencang, kaget luar biasa, hatinya copot, sampai hatinya copot. Gimana ya? Saking dahsyat itu, gempanya luar biasa. Apa yang terjadi? Mayat-mayat bergelimpangan. Di rumah-rumah mereka itu mayat-mayat semua. Mati semuanya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsarul mu'minin. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidaklah mereka kebanyakan orang-orang yang tidak beriman. Jadi hanya sekian gelintir orang yang beriman kepada Nabi Soleh. Sebagian besar merekanya nggak ada yang taat. Ya, mereka udah diberikan nikmat, tumbuh-tumbuhan, ya kan ya, kenikmatan yang mereka inginkan banyak. Lalu mereka menguji Nabi Soleh dengan ada onta betina, ya kan? Ontanya nggak boleh disentuh, tapi mereka bunuh. Lalu Allah turunkan azab. Jadi azabnya beda ya. Kalau kaum Ad tadi azabnya dengan apa? Angin tornado. Sampai mereka itu terbang jatuh ke bumi, jatuhnya itu pala duluan, terpisah dengan badannya, mati semua, hancur. Nah, karena mereka jahatnya banget. Kemudian kalau kaum Samud dengan cara gempa dan geledek. Nah, saking dahsyat suaranya geledek itu, petir itu, hatinya itu copot. Bayangin ya, sulit dibayangkan ya. Kalau tadi kaum Ad itu lehernya misah, palanya, kalau ini hatinya copot. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ya, fa'azahumul azabnya sangat dahsyat, yaitu dengan gempa dan petir. Ya Allah ya Rabbana. Makanya kaum Ad, kaum Samud jadi pelajaran bagi kita, Pak. Kaum Samud jadi pelajaran, dan mereka ini orang-orang yang dihancurkan oleh Allah. Apalagi di akhirat, di dunia pun Allah hancurkan. Tapi wa makana asrul mu'minin, kebanyakan mereka ini tidak beriman, enggak ada. Hanya sebagian kecil. Lalu bagaimana Nabi Soleh sendiri? Nabi Soleh sendiri Allah selamatkan, ya, bersama kaumnya. Jadi kaumnya ini memang diperintahkan hijrah dulu. Seperti itulah. Jadi ketika dibunuh tuh Allah perintahkan Nabi Soleh itu hijrah, pindah tempat. Sebab kota itu akan dihancurkan oleh Allah. Dan Nabi Soleh diberitahukan oleh Allah lewat malaikat Jibril supaya hijrah ke tempat yang jauh, sehingga dia selamat. Jadi yang selamat itu yang taat kepada Nabi Soleh alaihissalam. Jadi kalau kaum Ad Nabi Hud, kalau kaum Samud Nabi Soleh. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Azizur Rahim. Sama dengan kalimatnya kan, Azizur Rahim. Aziz itu maha gagah, ya, maha perkasa, ya. Dengan keperkasaan Allah hancurkan hanya sekian sekian menit, sekian detik, hancur sehancur-hancurnya. Dan mayatnya bergelimpangan, mati semua Pak. Ya, walaupun tubuhnya kekar, gede, ya, tapi mereka mati semua dengan azab yang Allah turunkan. Mudah-mudahan kisah dari Nabi Hud dan Nabi Soleh ini kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti kaum Ad dan seperti kaum Samud yang durhaka kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya, tapi penerusnya ada.
yaitu para ulama. Al ulamau warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Makanya selama kita hidup di dunia ini kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan mentaati apa yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan ayat 160 tentang kaum Nabi Lut lagi ya. Nabi Lut nih ya. Nabi Lut. Jadi Allah hancurkan seperti apa Nabi Lut ini ya, karena mereka luar biasa jahatnya juga. Sama dengan kaum-kaum yang Ad, kaum Samud. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita